Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yurinda Puspaningtyas, nomor mahasiswa 28222. Di sini saya akan mempresentasikan analisis fundamental Campina atau CAMP. Nah, yang pertama, di sini saya akan membandingkan rasio-rasio keuangan yang ada di dalam satu subsektor dengan Campina atau CAMP. Nah, di sini saya memakai dua perusahaan, yaitu Keju itu kode dari Mulia Bugaraya Tbk, yang kedua ULTJ yaitu Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company Tbk. Di sini selanjutnya saya akan menganalisis ranking. Sebelumnya saya um, melakukan perbandingan antara CAMP, Keju, ULTJ menurut 5 rasio yang saya miliki. Setelah itu saya analisis ranking sesuai dengan jenis rasionya. Nah, untuk ROE yang pertama itu ada Keju, yang kedua ULTJ, yang ketiga CAMP. Untuk DER itu yang pertama CAMP, kedua Keju, ketiga ULTJ. Untuk PER itu yang pertama Keju, yang kedua ULTJ, yang ketiga itu CAMP. Untuk PBVR itu yang pertama CAMP, yang kedua itu ULTJ, yang ketiga Keju. Nah, untuk dividend yield-nya itu yang pertama Keju, kedua ULTJ, nah yang ketiga CAMP. Nah, jumlahnya itu untuk CAMP itu 10, Keju itu 8, ULTJ itu 11. Nah, di sini saya akan melakukan analisis CAMP. Nah, sumber-sumber yang saya dapatkan ini dari RTI Bisnis yang sudah saya download di handphone saya. Mengapa memilih CAMP? CAMP merupakan salah satu produsen es krim ternama di Indonesia dengan berbagai produk yang selalu menjadi juara di hati konsumen. Terus yang kedua, penghargaan ini diraih oleh CIMP yaitu Sertifikat Good Manufacture Practice atau GMP dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia atau BPO atau kita kenal BPOM RI. Terus ada HACCP atau Hazard Analysis and Critical Control Points pada tahun 2014 dari WQA atau World Quality Assurance. Terus ada sertifikat halal sejak 2000 yang dikeluarkan oleh MUI. Ketiga, dia merupakan produsen es krim lokal terbesar di Indonesia dengan memiliki 63 titik jaringan distribusi yang kuat dan modern di seluruh Indonesia. 30 kantor perwakilan di Pulau Jawa, 31 lainnya tersebar di luar Jawa. Yang keempat, CMP bukanlah perusahaan yang asing di mata kita. Kita semua tahu bahwa produk yang dihasilkan oleh CMP atau Campina sudah banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Nah, di sini saya akan menceritakan sejarah PT Campina Es Krim Tbk atau CAMP. Campina itu didirikan oleh Darmo Hadi Pranoto bersama istrinya dengan nama CV Pranoto pada tanggal 22 Juli 1972. Mereka membuat es krim di garasi rumah di Jalan Gembong Sawah, Surabaya. Semula Campina dijual menggunakan armada sepeda, kemudian dengan freezer terus hingga dengan mobil van. Dengan seiringnya berjalannya waktu itu, Campina mulai digemari masyarakat. Terbukti dengan kunjungan Gubernur Jawa Timur waktu itu, Bapak Haji Muhammad Nur ke pabrik Campina pada tahun 1973. Kemudian untuk meningkatkan produksinya, Campina memindahkan lokasi pabrik pada tahun 1984
ke Rungkut, Surabaya hingga kini. PT Campina Es Krim Industri BK adalah perusahaan asal Indonesia yang menghasilkan jenis makanan yang bermarkas di Surabaya, Jawa Timur. Perusahaan ini umumnya menghasilkan berbagai produk es krim. Campina selalu menghadirkan produk-produk istimewa dari bahan alami, higienis, dan berkualitas. Untuk memperkuat daya saingnya, keluarga Sabana Prawirawidjaya atau PT Ultra Jaya Milk Industry ambil bagian dari pemilikan saham pada tahun 1994 sehingga nama perusahaan berubah menjadi PT Campina Es Krim Industri. Terus selanjutnya, nah pada tanggal 18 Desember 2017, Campina resmi mencatat sahamnya di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham CAMP. Kelezatan es krim Campina pun semakin beragam, tak hanya digemari oleh keluarga dan remaja, namun merebut hati pelanggan cilik. Terbukti dengan adanya kerjasama antara Campina dengan Nickelodeon, yang menjadi satu-satunya pemegang lisensi produk es krim SpongeBob SquarePants dan Avatar The Legend of Aang di Asia Tenggara. Selain produk di atas, Campina memiliki produk yang memiliki dengan segmennya. Untuk segmen anak-anak, Fantasi, Didika, Blue Jack. Untuk segmen remaja, Concerto, dan Tropicana. Segmen dewasa ada Basoka, Hula Hula, dan segmen keluarga itu ada Family Pack dan berbagai rasa dan ukuran. Untuk acara-acara spesial, es krim cake yang akan melengkapi kemeriahannya. Selanjutnya, inovasi terbaru dari Campina dengan menghadirkan es krim Louveilite yang merupakan es krim low fat dan 100% non-dairy pertama di Indonesia. Produk Louveilite ini menjadi pilihan utama bagi konsumen yang menjalani diet gaya hidup vegan and lactose intolerance. Selanjutnya, berdirinya Campina. Didirikan di sebuah industri rumahan berbentuk firma bernama CV Pranoto dengan merek dagang Campina. CV Pranoto ini didirikan oleh Darmo Hadi Pranoto pada tanggal 22 Juli 1972 di Gembong, Sawah, Surabaya, yang juga merupakan kediaman pribadinya. Setelah tahun 1900 selanjutnya pabrik baru 1918 dan berkembangnya usaha yang semakin maju, Campina melakukan ekspansi dengan membuka fasilitas produksi di kawasan Sir, Surabaya, Jawa Timur pada tahun 1982. Pada tahun 1904, transformasi mengubah status perusahaan dari firma menjadi CV atau CV menjadi perseorangan terbatas atau PT dengan nama PT Campina Ice Cream Industry. Selanjutnya pada tahun 2009, Green Company. Maksudnya perusahaan ini memulai fokus pada program-program pengurangan dampak pemanasan global. Terus tahun 2017 initial public offering. Basora melakukan penawaran umum saham perdana pada tanggal 19 Desember 2017 di Bursa Efek Indonesia dengan kode emiten CAMP. Tahun 2018 menjadi official partner Asian Para Games. Menjadi partner dan pendukung gelar Asian Para Games 2018 di Jakarta. Untuk tahun 2019 Green Company Award. Untuk kedua kalinya perseroan menerima penghargaan Green Company Award dari dari SWAM Magazine yang sebelumnya telah diraih pada tahun 2017. Nah, di sini ada struktur kepemilikan saham per 30 September 2020. Untuk Darmo Hadi Pranoto itu 3,88%, untuk Justiani Hadi Pranoto 3,12%, untuk Hendro Hadi Pranoto itu 0,86%, Sabana Prawira itu paling tinggi yaitu 83,94%, Listia Jani Hadi Pranoto itu 0,86%, dan untuk masyarakat sendiri 7,34%.
Nah, produk utama PT Campina Es Krim Tbk ini ada beberapa. Campina menghasilkan es krim yang bermutu tinggi. Berikut adalah produk utamanya. Itu ada hula-hula kacang hijau, hula-hula jagung, cold ribbon cashew nut, Campina Marvel yang Iron Man, Spider-Man, Captain America, terus ada Campina SpongeBob, Patrick, Campina Fantasy jeruk strawberry apple, Concerto Choco Vanilla, Choco Banana, Choco Passion, ada Luvelite, Happy Cow, Fantasi, Blue Jack. Nah, selanjutnya berita tentang Campina. Menurut kontan.co.id, PT Campina ini siap menyongsong tahun 2021 dengan sikap optimis. Emiten es krim berkode saham CAMP tersebut mengagetkan bisa mencatat pertumbuhan pendapatan sekitar 5% hingga 7% pada tahun depan. Selanjutnya, di sini saya tentang finansialnya PT CAMP atau income statement-nya. Ini ada net income yang warna biru, warna ungunya revenue, dan yang hijau garis itu net profit margin. Nah, pada tahun 2017 hingga 2019, net profit margin-nya ini naik karena selalu naik. Nah, tiba-tiba karena pandemi 2020 itu maaf, net profit margin-nya itu menurun dikarenakan adanya pandemi COVID 2020. Selanjutnya ada balance sheet. Balance sheet-nya ini ada untuk warna kuning ini equity, yang merah itu liability, terus yang biru aset, terus yang garis itu ada debt equity ratio. Nah, untuk equity tahun 2017 hingga 2020 itu makin lama makin naik. Nah, untuk liability-nya atau liabilitasnya yang warna merah itu makin dari 2017 hingga 2020 itu turun. Dan untuk asetnya 2017 tuh naik. Nah, kemudian 2018 turun, 2019 naik, dan 2020 tuh naik. Nah, untuk asetnya itu terjadi penurunan dan kenaikan, jadi naik turun seperti itu. Untuk debt equity rasionya itu tahun 2017 itu naik, maksudnya tuh ada di puncak. Nah, tiba-tiba 2018 hingga 2020 itu turun. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.